lagi mama. Bikin apa itu? Tidak, no, tidak boleh. Jangan masak lain dulu lain karena kemarin masak begitu Anak,
Arah sana masih kosong. Jawa. Oh, sila lah. Elekir busang na yun, wala ya ba? Karung. Ini dah karung banget. Horgati. Hedeke doson. Ara parwa bu ani buli tano. Ngamati. Hedeke ani ni ko no bando. Wes sabe ko bu likili to khalati. Ba kiri pra. Aba uwa ka. Abuda. Se, No no ho ko bi lagani. Hey, wali hey. Jamara helakir popo kulari de helakir. Jamara helakir. Uwa ko no akure. Ina lu kira kuba. Ini ba. Helakir bolang harus sini. Maria bela. Pagi ini, yang pertama, pagi ini kita ujian jadwal yang ada di sudah ditempel toh di ruangan masing-masing. Sudah lihat? Ya. Nanti hari ini ya. Laporan singkat berhubungan dengan
kegiatan kita ujian pada hari ini, pada tahun ini. Yang pertama, mungkin kita perlu langsung saja peserta ujian itu SD JPPK Jiwika, jumlah anak 12 siswa. Terus SD JPPK Waga-Waga jumlah 9 siswa. Terus SD JPPK Waga jumlah 7 dari 12 siswa. Menang 12, 5 ya. 5-nya dititipkan di sekolah lain berhubung mereka yang di bagian rawa-rawa, mungkin karena banjir dan lain-lain sehingga posisi mereka tidak sama-sama. Terus SD JPPK Nur 5 16 siswa. Total yang hari ini, hari kemarin dan hari ini yang sedang ikut itu 44 siswa dari total keseluruhan dari 49 siswa. Itu jumlah siswa kami dari 4 sekolah JPPK yang perlu kami laporkan kepada Bapak Direktur. Jumlah keseluruhan guru itu 30 guru dari 4 sekolah yang hadir dan ada yang tidak hadir berhubung sakit dan berhalangan tetap lain. Terus mungkin perlu kesempatan ini mengambil alih, artinya kita baru diskusi di antara kami 4 sekolah, pimpinan 4 sekolah, dan ini sepakat untuk pelaksanaan ujian di satu tempat, dan dalam pertemuan kami disepakati di SD JPPK Sistematis Jiwika. Itu mungkin perjalanan kami kemarin sampai hari ini. Padahal wilayah kami luas besar, mungkin bisa dibagi 3 sampai 4 subrayo. Terima kasih, suara jelas ya. Terima kasih, suara jelas. Suara terdengar. Pulang hati-hati ya. Sana nangis. Bapak ikut. Depan one thing. Depan punya juga sama ya, seperti bisa lihat foto langsung. Alpius Kompa. Terus lihat ya dengan mama nanti. Demetrius Babika. Oke, Elizabeth Entama. Silakan kita lihat. Patopianus Klosain. Ricky. Dia lihat bukan Indonesia tidak lulus. Yang sudah kasih itu langsung kita bisa buka lihat begitu. Madinah luar. Nah, silakan nanti lihat. Yoel Serabut. Lihat. Nixon Serabut. Buka, lihat. Asdera Utama. Pani Kosain. Lihat. Bikin cewek ya.
Pikumbang. Sana kasih kumbang. Domina luar. Oleh Pama. Baik, terima kasih Bapak Ibu, anak-anak. Oke, silakan. Waktu 2 menit untuk buka. Kita lihat. Karena itu kita akan melalui beberapa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama pada siang hari ini. Baik. Yang pertama, pembukaan yang sedang kita lewati bersama. Kemudian yang kedua, kita akan masuk dalam ibadah kesan dan pesan atau sambutan. Yang keempat, drama tama. Karena itu kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah singkat. Karena itu kami berikan kesempatan kepada Pantor untuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat siang untuk kita semua. Wah. Kita bergembira, kita bersukacita pada hari yang sangat istimewa ini. Hari ini kita ibadat bersama, nanti kita akan makan bersama. Dalam rangka apa? Coba di atas, paling atas. Coba anak-anak yang mau tahu itu sudah tamat. Perpisahan dan apa? Penamatan. Perpisahan siapa? Hah? Siapa? Senang kan tidak? Senang. Sudah ingatkan sekolah ini nanti. Ya. Perpisahan dan juga penamatan. Tentu kita bersyukur bersama karena selama 6 tahun anak-anak kita berada di sekolah ini untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu supaya hidup mereka ke depan menjadi lebih baik. Subtema yang ada di bawahnya itu, jadilah pribadi yang terus belajar dan menjadi lebih baik. Kita semua mau menjadi lebih baik, toh? Yang ketiga? Yang ketiga, anak-anak? Hah? Nanti kamu masuk ke SMP atau tidak? Siapa yang masuk ke SMP? Coba, angkat tangan. Hah? Kamu yang lain tidak lanjut ke SMP? Malu-malu. Iya. Nanti masuk SMP tentu untuk apa? Bukan untuk main-main, untuk belajar. Kalau selama ini di SD mungkin banyak main-mainnya, banyak bolosnya, banyak malasnya. Tetapi untuk SMP nanti dituntut untuk apa? Lebih rajin lagi. Karena apa? Karena pelajarannya itu lebih sulit dari yang SMP punya, yang SD punya. Jadi anak-anak terkasih, pada hari ini tentu kita bersyukur bersama dengan orang tua. Ya toh, saya sapa orang tua. Selamat siang. Selamat siang. Ya, anak-anak sudah tamat dari SD toh, dari tempat ini. Senang toh? Ya, tapi ingat, habis ini mereka tidak langsung kerja. Habis ini mereka masih lanjut ke SMP. Jadi bapak-bapak jangan terus senang juga. Bapak-bapak masih punya tugas yang besar. Untuk apa? Supaya dampingi anak-anak ini.
jangan tinggalkan tugas kepada guru, tapi orang tua juga harus mendampingi anak-anak, harus mengarahkan anak-anak, harus menuntun anak-anak supaya anak-anak bisa belajar lebih semangat lagi, supaya hidup mereka ke depan semakin hari semakin menjadi baik, supaya mereka punya cita-cita itu suatu hari itu bisa tercapai dengan baik. Jadi pada kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menemani, membantu dan berjalan bersama anak-anak ini selama 6 tahun di tempat ini. Karena itu mari di awal ibadat syukur ini kita hening sejenak. Di hadapan Tuhan kita mengakui bahwa kadang-kadang kita juga malas. Sebagai orang tua kadang-kadang juga kita tidak mendukung anak-anak kita, membiarkan anak-anak berjalan sendiri. Itu namanya dosa. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau selalu mencintai dan mengasihi kami. Betapapun kadang-kadang kami berbuat dosa, betapapun kadang-kadang sebagai orang tua kami lalai dalam menjalankan tugas kami untuk menuntun dan mengarahkan anak-anak kami supaya belajar dengan tekun, agar apa yang mereka cita-citakan suatu saat bisa tercapai dengan baik. Kami bersyukur karena Engkau di tengah kerampuhan dan kelemahan yang kami miliki, Engkau selalu menguatkan kami, menyemangati kami, terutama karena Engkau selalu mau menyertai anak-anak kami, juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini selama 6 tahun berjalan bersama anak-anak ini. Kami mohon semoga Engkau juga tetap menyertai mereka dalam usaha, dalam proses belajar mengajar yang mereka akan dapatkan di tahap berikutnya. Jaga mereka, jauhkanlah dari mereka segala sikap malas dan juga sikap-sikap yang menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang baik demi masa depan mereka yang lebih baik lagi. Dan pada hari ini kami bersyukur bersama atas segala berkat, atas segala rahmat dan penyertaan selama 6 tahun dan anak kami berada di tempat ini. Semoga syukur ini terus boleh kami bawa, kami rayakan dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang, di tempat di mana selanjutnya kami Kau utus. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. 16 orang. Kamu punya cita-cita kan tidak? Punya cita-cita kan tidak? Hah? Punya. Cita-cita jadi apa? Bisik so-bisik. Pramugari. Mana orang tua? Kau nama siapa? Kasih. Orang tua dan kasih mana? Ya, dengar baik-baik. Pramugari. Tahu pramugari? Yang layang-layang terus. Dan itu tentu sebuah cita-cita tentu sangat baik toh. Lalu kemudian nama siapa? Esther. Esther punya cita-cita apa? Purba. Bapaknya atau orang tua mana? Mana bapaknya? Bapak-bapak ini macam bagaimana? Saya lihat di mana-mana ini bapak gereja ini macam mama-mama punya saja. Nanti kita usir semua bapak-bapak ya. Bukan kita saja. Pasti anak-anak yang berikutnya 14 anak juga punya cita-cita toh. Jadi sebagai orang tua tentu
punya tugas, punya tanggung jawab untuk apa? Supaya dukung anak-anak ini. Jadi penting, orang tua punya peran yang besar untuk mengarahkan, untuk mendidik anak-anak dengan baik. Jadi jangan lepas tangan, ya dong. Kadang-kadang ada orang tua bilang, sudah kamu sekolah, lalu terserah guru mau buat apa dengan sekolah, silakan saja. Orang tua sudah tidak peduli lagi dengan anak-anak. Dia pulang rumah, dia tidak di rumah, dia di luar terus, orang tua juga tidak tegur, tidak cari. Ada orang tua begitu dong. Jadi jangan lepas tanggung jawab. Orang yang lepas tanggung jawab untuk mengarahkan, untuk mendidik anaknya itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu namanya dosa. Siapa suruh punya anak? Ya dong. Anak-anak kita tidak pernah bilang, bapak mama, saya mau jadi bapak mama punya anak. Ya kan tidak? Ya dong? Ya. Tuhan taruh anak-anak ini, anak ini orang tua ini bertanggung jawab, anak ini orang tua ini bertanggung jawab. Jadi Tuhan sendiri yang taruh melalui rahim seorang ibu, melalui keluarga. Maksud Tuhan itu lahirkan anak di dalam wadah untuk apa? Supaya orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, untuk mengajar, menuntun anak supaya anak menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, dalam kitab suci tadi disinggung, supaya berhasil itu harus jujur. Kitab suci tadi bilang bahwa kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau lihat di situ hal yang tidak baik ketika orang apa itu tidak baik, itu artinya ya katakan tidak. Kalau buat salah bilang buat salah. Kalau tidak buat salah bilang tidak buat salah. Artinya jujur. Bahwa orang yang berhasil itu semuanya itu karena memiliki kejujuran. Tidak tipu-tipu. Yang baik ya. Kalau kalian mau berhasil itu harus jujur. Harus jadi anak yang jujur. Ya, jangan tipu-tipu. Kalau salah bilang ke orang tua saya salah. Kalau benar bilang ke orang tua benar. Lalu dalam kitab suci tadi bilang, kalau tipu-tipu itu artinya kita sudah berasal dari yang jahat. Orang yang tipu-tipu itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari si jahat, dari setan. Jadi pikir saja, siapa yang biasa tipu-tipu itu berarti di dalam dirinya itu ada setan-setan besar. Ya kan tidak? Setannya bukan kecil tapi besar. Kalau kecil saja atas tidak, kalau goda-goda kita tidak tergoda toh. Tapi kalau setannya besar, dia goda satu kali kita langsung jatuh. Kita langsung tergoda. Jadi menjadi anak yang jujur itu sangat penting. Selain Tuhan Yesus senang dengan kita, tetapi juga orang yang jujur pada umumnya itu adalah orang yang berhasil. Tidak ada orang yang berhasil yang tipu-tipu. Yang tipu-tipu itu pada akhirnya apa? Tidak akan berhasil. Mungkin dia berhasil, tapi ada yang berhasil masuk penjara. Ya dong? Itu berhasil kan tidak? Masuk penjara berhasil kan tidak? Tidak dong. Kalau ada anak juga tipu-tipu berhasil, tapi berhasil putus sekolah, tidak akan jadi. Jadi kalau mau tercapai cita-cita yang bagus tadi itu, selain tadi orang tua punya peran besar untuk anak-anak ini, selain guru, tetapi juga harus jujur. Anak-anak ingat baik, harus menjadi anak yang jujur. Tuhan Yesus minta kita supaya jujur, karena apa? Kalau kita jujur, pasti suatu saat kita akan berhasil. Tapi kalau kita tipu-tipu, sudah sampai kapanpun kita tidak akan berhasil dengan baik. Itu pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Dan pesan ini tentu saja tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang tua, untuk Bapak Ibu guru. Semoga apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui sabdanya, melalui permenungan ini membantu kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih jujur.
Tuhan memberkati kita semua. Akhirnya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah hadir bersama kami. Kami terus memohon semoga Engkau hadir dalam seluruh hidup kami di hari-hari mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Ya Allah yang maha baik, yang senantiasa mencintai dan mengasihi kami. Limpahkanlah berkat-Mu yang kudus dan suci ke atas saudara-saudari kami, secara khusus ke atas 16 anak kami yang pada hari ini melakukan penamatan, perpisahan. Semoga karena berkat mereka pun dengan penuh semangat boleh berjuang lagi di tahap berikutnya. Berkat-Mu yang kudus dan suci tercurah ke atas mereka semua, ke atas semua orang yang kami doakan dalam perayaan ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, ibadat syukur kita sudah selesai. Syukur. Yang terakhir tuh men, Pater tadi alasan tidak ada uang jadi anak tidak masuk sekolah dulu. Aduh, adik mau dia persiapan tapi karena orang meninggal jadi kita beli beras. Persiapan lagi masalah beli isu aku sih mau barang mau pakai aku sih mau pinjam apa sih mau jadi tahun ini tunda. Model begitu tidak sudah. Kita tahu aneh ada di SMP kelas 3, saya punya anak SMA kelas 3, saya punya anak kelas 6, itu harus siap uang halo uang yang biasa supaya jual. Halo macam jawab tahu ini berapa persiapan yang mana itu bagaimana itu tahu baru. Jadi mungkin harap besok Pater keluar. Rek malu alasan ya sekolah aku tidak dulu kan. Terima kasih, mungkin itu saja. Dan terakhir saya mungkin secara resmi pada hari ini lembaga yayasan YPPK untuk nanti kita melepaskan atribut sekolah terus kembalikan ke orang tua. Silakan yang sudah ditunjuk perwakilan. Baik, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu selama 6 tahun untuk anak-anak ini di sini. Pada hari ini pada tanggal 14 Juni tahun 2024 atas nama gereja yang adalah pemilik sekolah, atas nama Bapak Direktur yang adalah pimpinan kami yang mengelola sekolah YPPK, saya atas nama mereka pada hari ini secara resmi untuk melepaskan atribut ini sebagai status selama ini status siswa SD YPPK 5 saya cabut dan kembalikan ke orang tua masing-masing, Bapak Ibu masing-masing, supaya besok bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi SMP bos tamu terus aku kembalikan pada lebih ke orang tua. Mandina dengan teman-teman pada hari ini atas nama Latri Tunggal saya melepaskan kamu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SMP dan kembali ke orang tua Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila selama ini ada guru kami di sekolah, pimpinan sekolah ada salah kata, tindakan tutur kata kami, maafkan kami. Bapak Ibu, ya mohon maaf, Pastor mohon maaf jadi saya sedikit.
Ya, tinggalnya Bapak Kepala Sekolah jam 1 ya, jam 1 ini. Jadi ini sebagian besar pastor ibadah boleh berbawa dengan suat ya, jauh sekian. Nih Bapak Kepala Sekolah pesan jauh sekian. Nanti anti dek kali gini, hanya beberapa pesan saja. Jadi oyotak ini, oyotak dunia semakin berubah. Oyotak palulah menatap deh. Orang pernah hadir dalam tadi, warga dunia universitas di bumi kami jadi kemarin isiu. Nah itu kalau bahasa Indonesia waktu dari bahasa Arab, dunia berubah semakin maju. Namanya jadi psikolog. Orang hadir, orang biasa kita masuk Islam. Aku jarang dikasih, membahas hak ini soal. Nah itu sekolah. Pada itu sekolah tinggal itu. Jadi momen, bahasa ini kami berusaha, ibu kami berusaha sekolah. Sekolah bapak mama ayah, bapak kepala ini itu, sekolah ini tambah. Ini kayak berusaha hadir ini ampre berikutnya, kawan SMP apa SD jadi berikutnya ampre SMP semua berikutnya. Sekolah dukungan dan inovasi. Jadi ke sekolah dulu, kembali ke usaha, kembali ke usaha, dirinya maksa, dan aku dia susah bicara. Ini hidup mah, ini ulang pikul ke pulau bangke, yang mungkin yang untuk apa guna yang kurang dulu, lagi bagi sana. Malah, begini sekolah para satu punya kesempatan ini lupa dia sudah jauhi. Dia ini sampai lagi kalau kemudian nak beri tahu dia tentang dukungan nomor Angkino. Kemudian pesan yang kedua untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, terima kasih upaya selama 6 tahun untuk membawa anak-anak ini sampai pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan ibadah berlebaran atau syukuran. Kurang lebih banyak hal yang jalan oleh sekolah, tetapi upaya-upaya tentu anak-anak ini pasti beda. Jelas satu itu dia kemarin ya. Nah kemudian sekarang sudah mulai kelas 6 itu kembalikan secara simbolisasi. Kedua beda. Menganggap bulan untuk yang tadi kembalikan bulan bahaya luar biasa di luar sana. Nah ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, Bapak Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian. Itu orang ini foto Bapak Ibu. Kita apresiasi untuk guru dan juga Bapak Kepala Sekolah. Dan terima kasih kepada wali kelas Pak Robert bersama-sama dengan anak-anak di semester ini ya. Semester ini yang tentunya luar biasa Bapak Ibu khusus wali kelas yang mendampingi anak-anak, kami menyampaikan terima kasih. Kemudian yang berikut untuk komite Bapak Ibu ya pengurus komite, ayo kita mulai bahas pelan-pelan berusaha sekolah berbangun cepat wah. Pada kesempatan ini kami yayasan sekolah yang ini saat ini ini kebutuhan anak sarana memang itu agak sulit karena apa sekolah kota dan sekolah sekolah itu di luar ada yang 20 jadi agak sulit juga. Jadi ini final sekarang itu 52.000. Nah kalau final ada 1.000, nah tapi untuk sekolah sekali deh. Nah ini memang sekolah penting ini sudah kita tapi diharapkan semester depan ini dengan orang-orang ini yang diusir yang mulai sekarang dia ada lebih benar-benar bersama dulu. Hai Bapak Ibu pada kesempatan ini hal-hal yang berusaha dengan PPT atau ada yang kita dialog kita mau makanan lori wah terima kasih atas kesediaan untuk membantu kami dalam sekolah di SD Kabupaten Sambung. Itu saja, terima kasih. Wah.
Engkau pasti pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Tiga, oke, Papua Pegunungan. 1, 2, 3. Oke. Selamat jalan. Jangan lihat kami di Monika, tapi pergi. Saya cita-citamu di sana. Sudah di sini sudah. Tuhan
Siapa yang mau jawab?
Mari kita lihat.